Beliau hubungan dengan kakak, dengan adik beliau juga sebenarnya nggak ada masalah, baik, selalu mendengarkan apa yang dikatakan kakak juga, adik juga selalu apa yang perlu disampaikan, yang tidak disampaikan, tidak perlu disampaikan. Dia bisa menjaga. Dia juga termasuk orang yang humoris sebenarnya, suka bercanda begitu. Setiap kali kumpul dengan sederek Bayu, ya Rai begitu, teman-teman ya ngobrol nih kalian. Tapi mungkin beliau seneng nonton sinetron lah, atau kalau dulu remenannya sih nonton itu film kungfu, silat gitu, remen tentang kerajaan, tentang yang beliau terakhir itu nonton Mahabharata. Beliau remen karena itu ya sedikit ada unsur dengan pewayangan. Kebetulan beliau itu sebenarnya remen dengan Garut Kaca. Sampai dulu sempat mau memberikan nama anaknya Garut Kaca, tapi ternyata malah dapatnya Parikesit. Beliau itu sebenarnya orang yang ramah. Setiap kali ada orang yang belum begitu mengenal beliau itu selalu membuka untuk tidak membeda-bedakan, selalu membuka pintu untuk ruang untuk berkenalan, mengenal diri begitu. Jadi beliau itu termasuk orang yang ramah sebenarnya, ngobrol ya tidak membeda-bedakan. Beliau juga, karena beliau juga suka ya itu, kalau dulu ngebreak itu, jadi beliau banyak teman. Kalau nama udara beliau itu Mbak Bulan gitu. Dia selalu ya ngobrol tentang kahanan itu, terus ngobrol juga sempat mengadakan acara bersepeda dengan teman-teman, istilahnya teman-teman udara, ngebreak itu teman udaranya. Sekitar tahun 94-95 nanti ya. Beliau pada saat itu karena ya beliau memberikan support, terutama sebenarnya support. Wes pokoknya gue rasa wedi, memang nek arep omah-omah gue memang wis jatahe, rasa semelang begitu. Dan beliau juga turun sendiri dalam mengatur acara pernikahan saya juga. Beliau juga turun sendiri dan memberikan apa ya istilahnya itu, memberikan coro-corone perkawinan gitu. Ya beliau juga orang yang sebenarnya orang yang ingin semuanya itu bagus, dan pinginnya juga pada saat itu semua orang diundang, tapi karena memang keterbatasan tempat juga pengaruh gitu. Setelah saya menikah, enggak, tidak ada jauh ataupun justru semakin dekat. Hanya saja beliau kan tinggal beda rumah, jadi setiap kali mungkin beliau kangen dengan saya atau dengan anak-anak, beliau selalu nyamperin ke rumah, datang ke rumah, atau sebaliknya juga kadang meminta saya datang ke Ranganarjo karena beliau memang sare di sana, tinggal di sana begitu. Jadi tetap kontak, tetap selalu terakhir selalu, karena sekarang pakai ada WA mungkin ya, jadi video call gitu sama wayah-wayahnya begitu ya. Kalau beliau menganu biasanya memang karena kangen sama wayah itu, kadang nelpon minta saya lama nggak kabar-kabar, kangen sama wayah begitu. Jadi selalu meminta saya untuk
mengajak anak-anak datang ke Langanarjo gitu. Yeah. Mungkin ada satu yang bikin saya sampai sekarang, mungkin beliau memang seorang yang survivor ya, karena beliau memang sudah tidak punya suami di tahun 98. Beliau selalu mengatakan bahwa beliau seorang orang yang menepati janji. Mungkin dikatakan menepati janji, beliau sudah dapat wulingan dari almarhum Bapak juga, dikatakan beliau mengatakan bahwa Gusti Sekar, Ri, somben ya, aku reneng gue rasa duwe bojo meneh, mesake Mas Bobi begitu. Jadi itu mungkin sampai sekarang itu mungkin hal yang membuat saya bahwa beliau itu seorang yang memegang janji. Sehingga ditinggal sama Bapak itu, Bapak mengatakan begitu, dan beliau juga tidak mundut suami enggal ibaratnya begitu. Sebenarnya walaupun saya juga tidak melarang, tapi beliau memang mungkin memegang teguh janji seorang suami yang pada saat sebelum meninggal. Jadi mungkin itu yang membuat saya melihat sosok seorang ibu yang menepati janji dan benar-benar ngomong anak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Indah Budiati, menantu dari almarhumah Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kencono, jadi istri dari putra sematawayangnya Berem Parikesit Suryo Ruseno atau sering dipanggil Mas Bobi. Kenangan bersama beliau selama saya menjadi menantunya, tidak ada terlintas sedikit pun beliau akan meninggalkan kami semua secepat ini. Jadi yang ada di memori saya hanya kebaikan-kebaikan beliau yang selalu ditanamkan kepada putranya. Jadi intinya tidak ada kebaikan sedikit pun yang akan sia-sia apabila diperbuat atau dilakukan oleh setiap orang. Karena beliau itu piainya berjiwa luhur, tidak pernah selalu berpikiran negatif kepada semua orang. Tapi ada kalanya dari kekurangan beliau, dari kebaikannya itu selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi bisa disimpulkan bahwa beliau itu memang benar-benar orang yang baik hati sekali. Sering sekali beliau ngendiko kepada kami, saya dan suami saya, gimana perjalanan hidup rumah tangga. Ya beliau pasti juga ngomong lah, intinya wong bebrayan kui pasti ono, kalau bahasa Indonesianya tuh naik turun. Jadi apa yang ada sekarang dilakukan, dijalani. Jangan lupa selalu berbuat baik kepada semuanya, karena kita tidak membutuhkan kebaikan atau
balasan dari apa yang telah kita lakukan kepada orang lain, tapi hanya semata-mata balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Dan yang lainnya, saya juga sering mendengar dari beberapa abdi dalam bahwa beliau itu memang berhati mulia, jadi suka memberi. Ibaratnya kalaupun ada uang cuma sedikit, ada orang yang membutuhkan, pasti akan dia berikan semuanya. Seperti itu. Selama 13 tahun saya berkeluarga menjadi istrinya Mas Bobi, tidak pernah saya dimarahi, tidak pernah sedikit pun. Karena beliau juga selalu menerapkan hidupnya berumah tangga dengan bapak mertua. Mungkin seperti itu yang dilakukan. Suami saya itu orangnya pendiam, jadi tidak pernah banyak ngomong, banyak cerita tentang beliau. Cuman ya setiap pagi kegiatan suami saya, rutinitas suami saya pagi telepon dengan almarhumah ibunya, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga memohon maaf kepada semua orang, kerabat yang mengenal beliau, semua kesalahan yang pernah beliau lakukan, baik disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf atas nama pribadi dan atas nama keluarga. Kalau kenangan pada saat saya akan memulai hidup baru dengan suami saya, pikiran pada saat itu, karena saya memang orang awam, jadi iya yo sok nek nikah dengan keturunan darah biru ya, yang notabene saya waktu itu juga belum tahu, maksudnya kerabat keraton itu seperti apa. Yang ada dalam pikiran saya seperti itu, apakah saya bisa menjalankan peran saya sebagai istri atau sebagai menantu. Tapi beliau berpikiran simpel, kabeh wong kuwi padha. Jadi apa yang ada sekarang, apa yang ada peran dari Tuhan memberikan peran kepada kita, ya wis dilakoni secara baik, tidak perlu muluk-muluk seperti itu. Jadi pikiran saya waktu itu juga ya berat, takut gitulah. Tapi setelah saya mengenal sosok beliau, setelah saya diperkenalkan dengan beliau, jadi saya tuh pacaran dengan Mas Bobi itu 7 tahun, belum pernah ketemu. Pada saat mau ketemu, mau menikah itu ya saya takutnya tuh kok ndak ditukani, kok ndak itu, pikirannya seperti itu. Setelah ditukani itu dimarahi. Tapi setelah mengenal beliau, biayanya santai sekali, tidak pernah membeda-bedakan lah, intinya seperti itu. Akhirnya saya menikah dengan Mas Bobi sampai dengan sekarang, ya so far so good, nggak pernah ada masalah apa-apa dengan beliau. Seperti itu. Dengan anak-anak, dia juga sayang dengan cucu-cucunya. Setiap kali bepergian kemana pasti membawa oleh-oleh. Saya sudah bilang, ibu sampun mboten sisah bawa yang macam-macam, tapi tetap buat cucu-cucunya dia selalu memberikan itu sedikit, walaupun hanya sedikit, pasti dia bawa oleh-oleh lah, seperti itu. Kalau firasat ya kalau orang Jawa bilang itu kan, tapi waktu itu saya juga nggak punya firasat apa-apa. Tapi beberapa minggu sebelum beliau meninggal itu, kalau saya masak nasi itu belum sehari gitu sudah basi. Saya juga nggak berpikiran akan terjadi apa-apa, enggak. Tapi wallahu alam ya, karena kita serahkan semua hidup dan mati hanya kepada Allah. Cuman kan setelah beliau meninggal, saya baru rasan-rasan sama suami saya, sama ibu saya.
beberapa minggu itu kok kalau saya masak nasi kok selalu basi, ada apa. Tapi kalau orang Jawa bilang biasanya hal-hal seperti itu pasti akan ada orang sakit, orang yang akan sakit atau orang yang akan meninggal lah. Ya saya flashback ke belakang apa ya ini, tapi ya intinya tetap saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu aja. Yang cuma saya garis bawahi dari beliau, karena beliau itu kan temennya banyak. Dari teman banyak itu kan berarti kan memang beliau itu baik. Saya tidak mau, maksudnya intinya bukan tidak mau, tapi saya berharap tidak ada kejelekan yang diingat. Jangan sampai ada kejelekan dari beliau yang diingat, tapi dari kebaikannya saja yang diingat, seperti itu. Cuman terakhir mungkin sempat bilang ya ojo sumelang lah, kowe karo Bobi ojo sumelang. Dengan keadaan seperti ini insya Allah pasti kita akan bisa melewatinya.